akan beralih dulu ke Mas Rifan nih Mas, yang akan berbagi implementasi AI di Link Aja. Oke, Mas Rifan bisa share screen-nya Mas? Silakan. Oke. Udah kelihatan screen saya? Sudah Mas? Siap. Tapi udah belum screen, presentation mode. Ya, belum presentation. Oke, sekarang sudah Mas. Oke. Sip, selamat pagi semuanya, menjelang siang. Senang sekali udah diundang sama Info Komputer ya buat sharing tentang gimana cara kita ngebangun AI capability. Dan mungkin yang pengen saya tekanin lebih ke perjalanan Link Aja ini sebenarnya baru sebentar ya. Kita tahun lalu itu di pivot dari yang sebelum bisnis T-Cash, nah terus juga dengan arahan dari Bu Menteri yang sebelumnya kita digabungin nih dengan beberapa BUMN yang lain gitu untuk bisnis e-walletnya gitu. Jadi yang sebelumnya kita emang full BUMN, jadi kita dilepas jadi semacam startup milik BUMN ya gitu. Jadi yang pengen saya share di sini secara brief gimana sih kita ngebangun AI capability dalam waktu kurang dari 6 bulan gitu. Oke. Mungkin kenalan nggak usah lah ya. Sedikit tentang Link Aja ya. Jadi ini 3 tujuan, visi dan misi kita gitu. Jadi kita tujuannya untuk drive financial dan economic inclusion di Indonesia. Visi kita untuk bisa menjadi leading dan national financial technology platform yang terpercaya, dan juga misi kita ingin bangun ekosistem payment dan financial service untuk masyarakat Indonesia khususnya di segmen mass, micro dan aspiran gitu. Terus juga sedikit tentang Link Aja ya. Jadi kita jadi yang pertama untuk implementasi KRIS ya, karena kita bekerja sama erat dengan Bank Indonesia, dan terus juga kita jadi dompet elektronik pertama yang terhubung langsung dengan berbagai sumber dana tabungan di Himbara ya, Himpunan Bank Milik Negara, Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Jadi bedanya dengan yang lain, kita tuh sebenarnya nggak perlu lagi top up untuk ngisi saldo ya. Kita bisa langsung bisa pakai saldo kita yang ada di Himbara ini gitu. Dan terus kita juga recently jadi satu solusi pembayaran untuk semua mobilitas ya. Jadi mulai dari Transjakarta, taksi, terus juga ojek online, tol, dan segala macam gitu. Dan juga recently kita juga ada launch syariah ya, karena kita ngelihat sebenarnya bisnis syariah di Indonesia ini underutilized banget, dan kita punya misi untuk membangun ekosistem syariah ya, terutama dari sisi payment gitu. Nah terus sekarang saya kebetulan ngelit 3 unit ya kalau di Link Aja sendiri gitu. Grup saya nama Big Data, dan di tempat saya tuh ada 3 unit. Yang pertama itu data engineering, terus juga data platform yang fokus di analytics dan governance, dan juga terakhir di AI gitu. Nah saya sebenarnya memang sebelumnya background dari data science ya, dari mulai saya kerja di corporate sampai sekarang berkarir di startups. Nah, yang pengen saya ceritain sebenarnya di kesempatan kali ini nggak cuma dari sisi hasil akhir AI itu bagus ya, bisa bikin macam-macam, tapi perjalanan sampai situ tuh kayak gimana, baby steps-nya harus kita lakukan tuh kayak gimana gitu. Saya ingin memulai sebenarnya dari quote dari Steve Jobs ya, karena menurut dia ini juga udah beberapa tahun lalu yang akan merevolusi hidup kita sebenarnya ke depannya ini adalah software development, dan salah satunya di sini adalah AI dan data gitu. Nah kalau misalkan tadi sempat disinggung juga sama Mas Wisnu ya, history of AI sebenarnya udah ini nggak baru-baru banget barang ya, tahun 1950-an itu udah ada riset dan lumayan intens ya. Mungkin selain Asimov juga ada riset dari Turing ya, tapi di masa itu belum terlalu bisa banyak implementasi yang dilakukan karena processing dan storage power itu masih terbatas sekali. Nah, mungkin dengan penemuan internet dan perkembangan pesat di bisnis internet 20 tahun terakhir itu yang bisa ngedorong implementasi AI ini lebih luas lagi. Gitu. Nah,
Saya join di Link aja itu baru akhir Oktober 2019 gitu, dan Link aja sebenarnya juga baru secara resmi di launch itu tahun Juni, sekitar Juni atau Juli 2019 ya. Dan ketika saya masuk, kita mengalami isu-isu ini ya. Jadi dari sisi scalability-nya mostly infrastrukturnya di on-prem dan susah kita scale. Terus juga apa-apa kalau on develop ya mungkin ini cerita yang cukup klasik ya di BUMN, rata-rata semuanya pakai vendor. Terus juga untuk nge-retrieve informasi aja challenging ya, karena scatter data dan DB-nya, terus juga nggak ada extended data products-nya, jadi bisa dilupakan lah AI dan segala macam, karena untuk 3 hal yang pertama tuh kita udah kesulitan gitu. Nah, yang pengen saya tekenin di sini, kita jangan mikirin AI dulu deh. Kalau misalkan kita mau gambarin nih dari tiga kebutuhan ya, 3 needs dari data. Ini menurut saya yang paling penting itu data engineering dulu. Data engineering itu harus kita rapihin dulu, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi pipelines ya, pipeline development, automation dan segala macam, sehingga kita bisa nyaman untuk pindah ke secondary step. Ya, kita bikin report lebih mudah, lebih gampang di-automate, nggak usah banyak manual, dashboard juga lebih mudah, dan kita misalkan mau ekstrak analytics insight juga lebih mudah. Baru setelah mungkin kita udah cukup yakin, kita bisa bangun AI dan machine learning-nya. Nah, tapi saya paham sih dengan kebutuhan bisnis sekarang kadang-kadang nggak bisa waterfall kayak gini ya. Kadang-kadang semuanya harus paralel jalannya gitu. Nah, mungkin saya nggak banyak bahas ya karena cuma 10 menit, tapi yang kita lakukan di Link aja itu adalah menurut saya isu yang paling besar itu adalah scalability gitu. Jadi kalau kita nggak punya infrastruktur yang memadai, itu kita agak susah. Ini saya sebenarnya bukan iklan ya, tapi ya kebetulan memang kita pakai Google Cloud ya karena berbagai alasan. Nah, kita ada 3 pilar nih di infrastruktur. Yang pertama, compute engine dan networking-nya harus scalable. Terus juga storage dan data warehouse-nya juga harus mumpuni, dan juga logging, monitoring, dan internal access management ini juga harus diperhatikan gitu. Jadi 3 pilar ini harus diperhatikan sebelum kita memulai AI initiative gitu, kalau yang kita lakukan di Link aja. Terus juga ini secara umum data ingestion workflow-nya, jadi kita hybrid ya, jadi ada yang di on-prem ya di Oracle, dan juga ada yang di cloud ya. Nah, kita ETL, terus di store, dan terus Indian presentation layer-nya ada 2 ya. Nah, kalau kita untuk dashboarding, report itu kita pakai Looker, tapi kalau untuk AI initiative, AI development itu kita pakai AI platform yang kita build in-house gitu. Jadi di sini juga kuncinya menurut saya sih kita mix ya, ada beberapa yang pakai managed service, tapi ada beberapa juga kita menurut saya sih nggak wise juga kalau semuanya pakai managed service. Kita ada beberapa yang harus kita bangun secara in-house gitu. In this case kita bangun in-house banyak di ETL ya, untuk messaging service dan juga untuk Airflow ya untuk data ingestion, sama di AI platform kita sendiri gitu. Jadi kita bikinnya in-house. Nah, roadmap-nya secara umum sih setelah rekrutmen ya, kita ini walaupun semuanya berjalan secara paralel, tapi secara umum yang pengen kita achieve dulu adalah si arsitekturnya gitu. Arsitektur desain secara teknologinya kayak gimana, memungkinkan nggak AI itu dibangun di Link aja. Terus habis itu kita set infrastrukturnya, baru habis itu kita develop si AI dan machine platform gitu. Jadi sebelum kita bikin AML untuk use case-nya, kita bikin platformnya dulu, baru kita bangun both untuk development yang untuk structured data, misalkan kayak segmentation, predictive model, ataupun yang berbasis unstructured data gitu, untuk NLP, gambar dan segala macam gitu. Ini mungkin machine learning in nutshell ya. Jadi mungkin mostly teman-teman juga udah tahu, ada secara umum ada 3, dan ini juga yang kita cover di AI dan machine learning platform yang kita bangun in-house ya. Jadi supervised learning yang dimana dia mempunyai target, jadi learningnya by examples. Terus unsupervised learning dia nggak punya target, jadi dia learningnya dari similarity pattern, sama reinforcement learning
yang dia learning dari experience, jadi dia ada rewards and penalty-nya gitu. Nah ini secara umum AI platform architecture ya. Jadi kita punya 2 platform ya. Jadi kita namakan dengan Xavier dan Bumblebee ya. Xavier sendiri adalah platform untuk kita melakukan image processing dan text processing di sini. Sementara si Bumblebee itu sendiri adalah selain prediction engine, dia untuk learning supervised dan unsupervised di sini. Dan selain itu semuanya itu kita monitor dengan baik. Jadi kalau misalkan dari sisi infrastruktur AI machine learning-nya ada masalah, itu kita bisa segera tahu, dan juga kita bisa trace ya kalau misalkan ada bugs yang terjadi. Dan juga datanya ketika kita schedule itu kita bisa simpen di data warehouse kita, baik itu mungkin yang udah jadi di BigQuery ataupun di storage ataupun ya di Redis ya. Redis ini kita pakai untuk case-nya. Gitu. Nah ini introducing, tadi kita ada 2 ya, ada Xavier sama Bumblebee. Xavier ini kita pakai untuk computer vision dan NLP. Ini diantara service yang udah kita bikin ya, jadi eKYC service, jadi kita bisa classify ID card ya. Kan kalau di e-wallet itu kita kalau mau full service harus foto KTP ya. Jadi banyak part-part yang kita lakukan dengan mesin ya, in this case di service Xavier, instead of kayak kita proses pakai agen-agen orang gitu. Dan ini juga optimasi lah load yang ada di agen-agen kita. Jadi kita classify ID card-nya karena nggak semua itu diperbolehkan. Terus spoofing attempt ya, ini biasanya ada fraud attempt dengan dia nempelin foto orang lain ke KTP-nya. Terus juga image quality enhancement, karena biasanya nggak semua kamera handphone dari user itu pastinya bagus ya. Jadi kita enhance lagi untuk dilakukan proses selanjutnya. Terus NLP kita beberapa sih ada ngelakuin simple project gitu. Yang pertama data enrichment, karena di beberapa data khususnya misalkan data tentang user, karena kita kan juga hasil pivot ya Link Aja ini dengan digabungin dari beberapa bisnis e-wallet yang lain di Mandiri, BRI dan segala macam, dan biasanya data standarnya beda-beda. Jadi kita melakukan data enrichment-nya dengan NLP, terus user recommendation. Kita kemarin melakukan user recommendation syariah berdasarkan beberapa variabel yang bentuknya teks, dan terus kita ini kalau chatbot kita lagi masih riset ya, jadi in development, belum ada deployment gitu. Terus service kita yang kedua Bumblebee ya. Jadi ada 3 fungsi besar yang dilakukan di situ: supervised learning, unsupervised learning, sama prediction engine gitu. Supervised learning kita di situ bikin credit scoring sama fraud identification yang gede ya. Unsupervised learning contohnya kita juga bikin user segmentation gitu. Dan ini ongoing internal research ya, karena kita juga mostly engineer yang Indian kita haus juga akan hal-hal yang baru ya, dan kita memastikan kita tuh nggak ketinggalan dengan hal-hal yang terbaru. Jadi kita ada 4 riset besar yang kita lakukan di tahun ini. Yang pertama automation learning ya. Jadi kita seputar di ensemble learning dan error optimization. Nah ini gimana caranya kita nggak perlu set ribet-ribet, kita harus pakai algoritma apa, tapi si machine learning itu bisa menentukan sendiri dia mau pakai algoritma apa yang optimal, baik itu dari segi error dan juga dari segi speed gitu. Terus MLOps optimization ini juga menurut saya ranah yang menarik ya ke depannya di AI dan machine learning. Gimana caranya kita punya infrastruktur dan fondasi itu bisa mensupport itu, karena Indian balik lagi ke apa yang saya bilang tadi, AI itu cuma produk akhir, tapi sebenarnya journey yang ada di belakangnya itu sangat panjang gitu. Terus computer vision ya, kita lagi inspect untuk gimana caranya develop OCR yang optimal, sama ini ya, kita kan banyak pakai computer vision algoritma kemarin pakai deep learning ya, jadi kita ada riset soal akurasi versus speed gitu, sama NLP gitu. Nah NLP ini menurut saya yang menarik di ranah natural language understanding gitu. Kalau natural
NLP yang biasa mungkin kan kadang-kadang kehilangan konteksnya ya, apalagi misalkan struktur bahasa Indonesia kadang-kadang beberapa ada yang unik dan banyak slang words-nya. Nah, gimana caranya si NLP ini bisa mengerti tentang konteks spesifik di bahasa Indonesia gitu. Ya, ini quote penutup ya dari Jeff Bezos yang saya juga suka ya. Jadi kita di Link aja itu juga terus bereksperimen ya untuk meningkatkan bikin platform dan produk kita makin bagus gitu. Oke, ini juga apa yang saya pelajari dan apa yang saya percaya dari journey kita selama ini. Mungkin yang highlight untuk ini menurut saya sih di poin nomor 3. Jadi AI machine learning development itu never a magic moment, itu adalah journey gitu. Oke, cukup dari saya. Thank you, Mas. Oke, terima kasih, Mas Rifan. Berarti ada Xavier-nya X-Men, ada Bumblebee-nya Transformer nih. Aduh, kalau diadu sama Avenger, seru banget nih kayaknya nih, siapa yang menang nih ya. Tapi kira-kira Mas sekarang masih dalam journey itu, Mas? Atau emang sudah ada final product yang tadi kan Mas bilang semua paralel itu, apakah emang final produknya juga sudah mulai diimplementasikan di sisi production? Udah. Yang tadi saya share di Xavier dan Bumblebee itu sebenarnya udah final product semua kecuali NLP. Oke. Berarti sudah mulai ada hasilnya. Cuman kemudian tuh tadi ya sebuah journey ya harus diperbaiki terus sampai akhirnya nanti mencapai business outcome yang bisa memberikan value kepada Link aja kali ya. Betul. Dan yang paling penting sih menurut saya kapan take off-nya ya, karena banyak orang biasanya stuck di awal-awal gitu ya untuk ngeset gimana caranya kita mau pakai use case yang mana dan segala macam, dan mungkin dapat blocker juga dari sisi infrastruktur. Nah, ini mungkin apa yang saya papar tadi mudah-mudahan membantu untuk baby step teman-teman implementasi AI. Oke. Kalau di Link aja udah kelihatan, Mas, udah ada timeline-nya kapan tuh harus take off dan kelihatan hasilnya gitu. Sekarang kalau take off sih udah sih, Mas ya. Jadi kita melakukan segalanya dengan cepat. Kita tuh pertama kali take off tuh mungkin 3 bulan yang lalu lah gitu. Saya hire satu AI machine learning engineer pertama itu baru Maret 2020, dan 3 bulan kemudian itu kita langsung take off di beberapa project structured data tadi ya, user segmentation, fraud identification sama credit scoring. Nah, setelah itu hiring beberapa orang lagi, sekarang udah totalnya mungkin udah 3-4 orang dan makin cepat development-nya. Gitu. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah ya tinggal nyari use case apalagi yang mau kita pakai untuk untuk kita kerjain.